Bagi para pendengar podcast Ibu Kristi Damayanti, khususnya terkait serial tentang stroke ini, perlu diketahui bahwa apa yang dikemukakan adalah sesuai pengalaman pribadi Ibu Kristi sebagai seorang stroke survivor, atau dalam pemahaman lain bahwa pembahasan tentang stroke dalam podcast ini adalah menurut sudut pandang seorang stroke survivor. Selamat mendengarkan. Ketika kemarahan melanda insan pasca stroke. Mungkin hampir semua orang berpikir bahwa stroke bisa mengakibatkan depresi yang berkepanjangan atau juga stres dan kemarahan yang tidak berujung kepada diri sendiri, lingkungan, bahkan kepada Tuhan. Stroke adalah inti dari semua permasalahan yang biasanya berujung kepada kematian. Bukan melulu secara harafiah, tetapi fisik dan jiwa sudah mati walaupun Tuhan belum memanggilnya dan nyawa pun masih berada di dunia. Rangkaian miliaran syaraf-syaraf yang membentuk benda yang disebut otak ini menjadi nahkoda bagi tubuh kita. Dan Tuhan menciptakannya dengan sangat luar biasa. Bahkan otak masih menjadi sisi misterius bagi tubuh kita dan hidup kita. Seperti yang aku katakan pada podcastku tentang Brodmann area, otak manusia dibagi menjadi 47 area dengan masing-masing area berlainan fungsi. Dan miliaran syaraf-syaraf dan pembuluh-pembuluh darah itu juga mempunyai kelenturan yang berbeda-beda. Dan masing-masing manusia, ya, Tuhan memang luar biasa. Miliaran manusia tidak ada yang identik sama, termasuk pembuluh darahnya. Sehingga ketika seseorang pembuluh darah otaknya pecah karena tekanan darah yang sangat tinggi, atau ketika seseorang darahnya tersumbat di pembuluh darah otak karena kolesterol tinggi dan atau darah kental, dan terjadi stroke, di manakah lokasinya? Apakah di otak kiri atau kanan? Apakah di kiri belakang atau depan? Apakah area otak kiri nomor 6 dan nomor 21 atau yang lain? Apakah kombinasi nomornya cuma 2 atau lebih dari 5 atau 10? Dan itu menjadikan seseorang yang terkena stroke akan berbeda dengan orang yang terkena yang di tempat lain di seluruh dunia. Menurut referensi yang aku baca dan menurut beberapa dokter syarafku, insan pasca stroke permasalahannya belum pernah ada yang sama, tergantung lokasi mana pembuluh darah otaknya yang pecah atau tersumbat dan mengakibatkan stroke, sehingga metode terapinya pun berbeda. Itu pula sebabnya jika ada seseorang yang mengatakan bahwa di sana aja dokter, itu ada terapi yang lebih baik dan bisa sembuh 100%. Atau teman saya sembuh tuh, tidak usah diterapi, hanya diurut-urut saja. Atau metode tusuk jarum lebih cepat dan lebih baik daripada yang lain. Untukku, semua metode terapi adalah baik secara medis atau herbal atau yang lainnya, adalah untuk penyembuhan. Tetapi harus dipelajari bahwa tidak semua metode sesuai dengan tubuh masing-masing penderita. Jika si A manjur dengan metode tusuk jarum, tetapi aku sembuh dengan metode Jerman obat. Atau si B bisa sembuh karena senam stroke setiap hari, aku bisa sembuh dengan terapi menulis setiap hari. Dan Tuhan sudah menciptakan yang terbaik bagi masing-masing kita. Salah satu yang hampir semua orang yakin bahwa stroke menyebabkan kemarahan adalah entah kemarahan pada diri sendiri, atau marah kepada lingkungan, atau marah kepada Tuhan. Itu yang sangat berbahaya, karena ketika Tuhan masih bisa memberikan kita hidup walaupun lumpuh seluruh tubuh, apa yang kita harapkan?
marah berarti tidak akan berharap pada pertolongan Tuhan. Bahkan justru pada Tuhanlah kita berharap. Sesuai dengan penemunya, 47 area otak manusia disebut Brodmann area, di mana nomor 3, 1, 2 atau korteks somatosensorik lah yang membuat insan pasca stroke dalam kemarahan yang terus melanda. Pembuluh darah otak di area nomor inilah yang terkena dan area itu sangat tergantung. Area itu sempat tergenang darah atau memar karena darah tersumbat. Coba bayangkan, segumpal kapas putih ditetesi tinta merah. Walaupun dicuci sedemikian, tetap saja terkena noda merah. Semakin lama, memang semakin pudar, tetapi tetap tidak akan menjadi kapas putih seputih itu lagi. Itulah otak kita. Sehingga di area yang terkena semburan darah dari pembuluh darah yang pecah atau terkena memar karena tersumbat, pasti tetap tidak putih lagi. Artinya area itu tetap menjadi cacat sampai Tuhan berkenan menyembuhkannya. Kemarahan atau cacat lain di otak insan pasca stroke bisa diminimalisir, bukan ditiadakan. Karena secara medis dan logika, ketika otak kita sudah cacat karena serangan stroke, tidak akan 100% pulih lagi, kecuali Tuhan menghendakinya. Tetapi Tuhan tetap akan menolong kita jika kita berserah kepadanya. Pertolongan Tuhan itu ada banyak cara, secara medis, herbal, banyak metode-metode terapi atau faktor-faktor yang mendukungnya. Kemarahan akibat stroke atau cacat-cacat yang lainnya akan bisa mereda jika ada pendukung yang mengerti tentang cerita ini. Jika tidak tahu tentang cerita ini, tetap bisa mendukung dengan mensupportnya dengan cara memahami dan mengerti serta menjadi tempat curhat. Tidak usah banyak bicara, tetap mendengarkan saja, dan perlahan aku yakin bahwa kemarahan itu akan terendam dengan sendirinya. Kami juga mulai masuk dalam hatinya untuk bersama mendukungnya dalam doa, motivasi, dan semangat. Cacat pada area 3, 1, 2 tersebut memang susah untuk dikontrol. Otak yang terserang stroke adalah otak yang cacat, sehingga agak lebih lambat untuk bisa dikontrol. Bukan tidak bisa, tetapi harus perlahan. Namanya juga syaraf otak kita sempat memar atau terendam darah. Pastilah tentu belum terkoneksi dengan baik. Dan koneksi antar syaraf-syaraf tersebut akan recovery dalam waktu lebih lama jika kita tidak bisa memahami insan pasca stroke untuk pemulihan dirinya. Manusia tidak ada yang sempurna, Tuhanlah yang sempurna. Ketika otak kita menjadi cacat karena stroke, Maha sempurnalah yang akan memperbaikinya. Jika hanya bisa berdoa, berserah, dan bersyukur apapun yang dilakukan oleh Tuhan pada kita. Doa adalah kuncinya, dan semangat adalah obat bagi kemarahan akibat stroke yang melanda. Saling mendukung, doa, semangat, berserah, dan bersyukur adalah motivasi utama untuk bisa lebih baik sebagai bagian dari komunitas insan pasca stroke.